Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fitratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdara li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas lanjutan daripada i'rab kitab Nizamul Islam dan kita sampai ke dalam bab ini. Perkataan beliau sampai ini. Fakana labudda min taghyiri fikril insani al-hadir taghyiran asasiyan syamilan wa ijadi fikrin akhara lahu hatta yanhadha. لأن الفكر هو الذي يجيد المفاهيم عن الأشياء ويركز هذه المفاهيم. Fakana, fa ini adalah harfu fa'il fasihah atau harful fa'il fasihah mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Fa al-fasihah itu adalah fa yang menjelaskan kalimat sebelumnya yang ditakdirkan. Disebut fasihah, dinamakan fasihah karena dia tafsoh, menjelaskan, menerangkan apa yang ditakdirkan oleh kalimat sebelumnya. Dan fa ini adalah menjadi fa sebab daripada apa yang ada di kalimat sebelumnya. Contoh dalam perkataan Imam Ibnu Al-Ajurrum, fal ismu yu'rafu ya bil khafdi dan seterusnya. Maka fal ismu huruf fa di situ adalah disebut dengan faul fasihah sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Hasyia Al-Ashmawi. Takdir kalamnya idza arafta dzalik. Jika engkau sudah mengetahui bahwa kalimat itu ada isim fil huruf fal ismu maka isim. Maka fa ini adalah ataf dari kalimat sebelumnya. Ini pun sama. Ini ataf dari kalimat sebelumnya yang dibuang. Sebelumnya kan disebutkan manusia itu akan bangkit tergantung pemikirannya tentang kehidupan dunia, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Nah, jika engkau sudah mengetahui bahwa bangkitnya manusia tergantung pemikiran, fakana maka. Nah, itu. Kemudian karena ini ya, fi'lun naqis, ya, dia adalah fi'il nasikh wa naqis. Dia fi'il nasikh, disebut fi'il nasikh karena dia menghapus hukum dari mubtada khobar. Ya kan? Asalnya contohnya asalnya kan mubtada khobar ketika kemasukan karena maka dia menjadi hilang hukum daripada mubtada dan khobarnya. Contoh kita katakan Muhammadun qaimun. Muhammad dia mubtada karena di awal kalimat marfu tanda rafa'nya dhammah. Qaimun khabarul mubtada. Khabar dari mubtada marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, ketika kemasukan kana, maka hukum daripada mubtada dan khabar itu dihapus. Kana Muhammadun qaiman. Ya. Kana Muhammadun qaiman. Muhammad yang dulunya adalah marfu karena menjadi mubtada, maka hukumnya dihapus. Dia marfu karena menjadi isim kana, bukan lagi menjadi mubtada. Qaiman yang sebelumnya marfu karena menjadi khobar mubtada, dirubah hukumnya menjadi nasab mansub karena menjadi khobar kana. Nah, itu makna nasikh. Jadi kana itu termasuk fi'il nasikh, yaitu fi'il yang menghapus dari amalnya mubtada dan khobar. Kemudian kana juga termasuk fi'il nakis. Fi'il nakis itu adalah fi'il yang tidak tercukupi dengan marfu'nya. Karena kana nakis itu tidak tercukupi dengan marfu Muhammad saja, tapi dia butuh mansub yang menjelaskan atau menyempurnakan makna dari si marfu'nya. Itu makna fi'il nakis. Jadi fi'il yang tidak tercukupi dengan marfu'nya. Kembali lagi. Maka karena ini fi'il nasikh dan nakis mabniun alal fathi. Dia mabni di atas fathah, la mahala lahu min al-i'rab. Kenapa mabni? Karena semua fi'il madi itu adalah mabni dan dia mabninya fathah. Isim kananya mana? Isim kananya domir mustatir, jawazan takdirnya huwa. Jadi isim kananya domir mustatir, jawazan takdirnya huwa. Huwa kembali ke mana? Kepada makna dari kalimat sebelumnya. Yaitu fakana, maka dari hal tersebut ya labudda. Nah,
La budda dan seterusnya itu khobar kana. Khobarnya berupa jumlah. Ya, jadi yang pertama isim kananya adalah domir mustatir takdirnya huwa. Kembali kemana? Kepada makna yang ada pada sebelumnya. Fakana maka ada itu hal tersebut adanya kebangkitan manusia itu bergantung pemikiran itu la budda. Nah, itu. Kemudian la ini adalah la nafi lil jinsi mabniun ala sukun. Buddha itu ismu la nafi lil jinsi. Jadi la nafi lil jinsi itu beramal seperti inna ya. Dia tansibu alisma wa tarfa'u al khobar. Nah, Buddha ini isim la nafi lil jinsi ya. Mabniun alal fathi fi mahali nasbin ismu la nafi lil jinsi. Jadi isim la nafi lil jinsi itu kalau dia bentuknya mufrad maka dia mabni. Mufrad dalam arti bukan uh, bukan idofah atau syibhu bil mudhof ya. Syabi bil mudhof. Kenapa dia mabni? Karena la'na filil jinsi dengan isim itu dua kata yang seolah-olah disatukan menjadi satu. Sebagaimana hitungan dari 13 sampai 19. Salah sata asyara. Itu kan asalnya salah satu dan ashrun. Ya. Kemudian ketika dua kata itu digabungkan, maka menjadi mabni. Salah sata asyara. Sama. La'na filil jinsi dan Buddha awalnya ini masing-masing satu kata. Kemudian dia disatukan sehingga menjadi Buddha itu mabni di atas fathah. Dan dia menempati tempatnya nasob. Kenapa? Karena dia adalah isim la nafilil jinsi. Beda lagi kalau isim la nafilil jinsi itu adalah idofah. Maka ketika itu tidak lagi mabni, melainkan nasob. Ya. Contohnya begini. Contohnya kita katakan la, la rojula fiddar. Tidak ada orang di rumah. Rojula itu adalah mabniun alal fathi fi mahli nasbin isim la nafilil jinsi. Kenapa dia mabni? Karena dia disatukan dengan la nafilil jinsi. Nah, kalau dia isimnya adalah berupa idofah atau yang menyerupai idofah, maka tidak lagi mabni, menjadi mansub. Contoh kita katakan la sahiba baitin. Maka sahiba ini isim la nafilil jinsi mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Kenapa kok kalau dia menjadi mansub? Karena sahiba ini tersusun dari dua kata. Nah, kalau kemudian disusun lagi dengan la, itu tidak bisa. Jadi dia sudah terpisah. Kalau ini kan dua kata doang. Nah, kalau ini menjadi tiga kata, sehingga tidak lagi bisa disatukan dengan la nafilil jinsi. Sehingga kemudian sohibah tidak lagi mabni, tapi mansub. Itu kurang lebih alasan daripada kenapa dia berubah menjadi mansub. Oke. Min adalah harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian tagiri ismu majrurin bimin ya. Wa alamatu jarhi al kasrah. Dia adalah isim majrur karena kemasukan huruf jar min, tanda jarnya adalah kasrah. Dan dia mudhof. Fikri mudhofun ilaih majrur wa alamatu jarhi al kasrah. Dan fikri ini mudhof ilaih majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Selain mudhof ilaih dia juga adalah mudhof ya. Jadi boleh mudhof ilaih dalam waktu yang bersamaan juga mudhof dari kata yang lain. Al-insani mudhofun ilaih majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Al-hadiri sifat daripada insan. Sifat lil majrur maka majrur. Ya, sifat lil majrur maka majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Al-hadir ini sifat dari insan. Jelas karena dia mudzakkar, ma'rifat, ma'rifat, mufrad, mufrad. Ya. Kemudian taghyiran asasian syamilan. Taghyiran ini apa? Taghyiran ini adalah maf'ul mutlak dari taghyir. Jadi takdir ini adalah masdar. Masdar itu sesuatu yang bisa beramal seperti fi'il. Sehingga dia juga bisa mengamalkan maf'ul mutlak. Jadi taghyirun itu maf'ulun mutlak dari tagyir. Ya. Mansub dan alamat nasabnya adalah fathah. Asasian adalah sifat daripada tagyir, mansub. Ya. Sifat lil mansub, mansub. Wa alamatun nasbi al-fathah. Syamilan juga sama. Sifat dari tagyir, sifat lil mansub adalah mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian min taghyiri fikril insani al-hadir ini adalah khobar dari la nafilil jinsi. Fi mahalli raf'in khobar la nafilil jinsi. Kemudian la budda min taghyiri fikril insani al-hadir adalah khobar dari kana. Khobarnya berupa khobar jumlah. Wa ijadi wawunya adalah harfu atfin mabniun alal fathi. Ijadi maktuf kepada taghyiri. Ya. Jadi la budda
labudda min ijadi fikrin. Jadi ijadi ma'tuf ala taghyir, ma'tuf alal majrur, majrur, wa alamatu jarhi al kasrah. Wa huwa mudhaf, dia mudhaf. Fikrin adalah mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Akhara sifat dari kata fikr, sifat lil majrur, majrur. Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Apa alasan yang menjadikan dia isim ghairu munsharif? Yaitu karena dia mengikuti wazan fiil, yaitu sigoh tafdil, af'alu. Maka akhara dia mabni dengan alasan dua. Dia pertama sifat, ya. Yang kedua itu dia itu adalah mengikuti wazan fiil. Lahu lamnya adalah harfu jar mabni al fathi la mahalla lahu min al i'rab. Hu dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarrin. Karena kemasukan huruf jar lam. Hatta ya hatta di sini itu adalah harfu jar. Harfu jar mabni ala sukun, ya. La mahalla lahu min al i'rab. Yanhadha adalah fi'il mudhari mansub. Apa yang menasabkannya? An mudmarah, an yang disembunyikan. An yang disembunyikan inilah yang menasabkan yanhadha. Kemudian an dan fi'il mudhari'nya ditakwilkan masdar fi mahalli jarin, di tempatnya jar kemasukan hatta. Takdir kalamnya wa jadi fikrin akhara lahu hatta inhadin. Ya, hatta nahdin, ya, bukan inhad. Karena dia masdarnya nahadha yanhadhu nahdan. Hatta nahdin. Li'anna al-fikra lam harfu jarin mabniun al kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Anna adalah harfu anna, ya. Dia adalah harfu nasikh, yaitu huruf yang menghapus hukum mubtada khabar mabniun al fathi. Al-fikra adalah ismu anna mansub wa alamatu nasbihi al fathah. Huwa adalah dhamir munfasil mabniun al fathi, ya. Fi mahalli raf'in khabar anna. Alladzi adalah ismu mausulin mabniun ala sukun, ya. Yujidu fi'il mudhari marfu karena kosong dari amil nasab dan jazm. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa kembali ke alladzi. Al-mafahima maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi al-fathah karena dia jamak taksir, ya. Anil asya'i an harfu jar mabni ala sukun al-muqaddar karena iltiqa'u sakinain. Al-asya'i majrur bi'an wa alamatu jarhi al-kasrah. Yujidul mafahima itu adalah silatul mausul dari alladzi, ya. Alladzi yujidul mafahima 'anil asya itu adalah khobar dari huwa. Sedangkan huwa alladzi yujidul mafahima 'anil asya khobar dari anna. Jadi huwa alladzi yujidul mafahima khobar dari anna, sedangkan alladzi yujidul mafahima adalah khobar dari huwa. Jadi khobar annanya berupa jumlah ismiyah. Jadi alladzi yujidul mafahima 'anil asya fi mahalli raf'in khobar huwa. Sedangkan huwa alladzi yujidul mafahima fi mahalli raf'in khobar anna. Ya. Wa yurakizu wawunya adalah harfu atfin mabniun alal fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Yurakizu, ya. Dia fi'il mudhari marfu. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Dia ma'tuf. Ma'tuf kepada yujidu. Jadi takdir kalamnya walladzi yurakizu hadhil mafahima. Ya. Kemudian hadhihi adalah ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ul bih dari yurakiz. Al-mafahima adalah badal dari hadhihi, badal mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Karena dia badal dari hadhihi yang mansub, maka dia juga nasab. Alamat nasabnya adalah fathah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih belum paham atau ada yang salah, silakan ditulis di komentar kritiknya, sarannya, dan yang intinya yang masih belum paham atau ada kesalahan dari i'rab saya tadi, silakan untuk kita diskusi di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.